Rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara AC, langkah asisten rumah tangga, atau kendaraan yang keluar masuk garasi. Namun bagi Yuda, rumah itu sudah lama kehilangan kehangatannya. Pagi itu, seperti hampir setiap hari selama 2 tahun terakhir, Yuda bangun sebelum alarm berbunyi. Jam di meja samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 4.55. Ia bangun perlahan, memastikan tidak membangunkan Erika yang masih tertidur membelakanginya. Ia berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman rumah yang luas. Lampu taman masih menyala, embun menempel di daun-daun. Rumah itu indah, terlalu indah untuk suasana di dalamnya. Yuda turun ke lantai bawah tanpa suara. Di dapur, ia membuat kopi sendiri. Asisten baru akan datang 2 jam lagi. Ia sengaja tidak memanggil siapapun. Waktu pagi adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa berpikir tanpa gangguan. Ia duduk di meja makan besar yang bisa menampung 10 orang. Meja itu jarang terisi penuh, bahkan jarang terisi 2 orang sekaligus. Tablet di tangannya menampilkan laporan keuangan. Ia membaca pelan, 1 baris demi 1 baris. Ia bukan tipe pengusaha yang hanya melihat total keuntungan. Ia memperhatikan detail, biaya material, biaya operasional, dana cadangan. Dan satu hal yang paling mengganggunya belakangan ini, pengeluaran pribadi rumah tangga. Angkanya tidak kecil, bahkan untuk ukuran orang sepertinya. Ia mengingat masa-masa awal merintis usaha, tidur di proyek, makan seadanya, dihina klien karena dianggap remeh. Semua itu ia lalui dengan satu prinsip, jangan hidup lebih besar dari kemampuan. Sekarang, prinsip itu terasa diinjak-injak. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Yuda tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa itu. Erika turun dengan langkah santai. Rambutnya sudah rapi, wajahnya sudah bersih, seperti orang yang siap menghadiri acara penting meski masih pagi. Ia tidak langsung menyapa. Seperti biasa, ponsel ada di tangannya. Ia duduk, lalu melirik ke kursi sebelah tempat sebuah tas baru tergeletak. Tas itu masih tampak kaku, tanda belum pernah dipakai keluar rumah. Erika mengambil tas itu, memutar-mutarnya, lalu mulai memotret. Yuda menyesap kopinya. Beberapa menit berlalu. "Erika?" panggil Yuda pelan. "Sebentar," jawab Erika singkat. Matanya tidak lepas dari layar. Yuda menunggu. Ia sudah terbiasa menunggu. Dalam hidupnya, hampir semua hal baik datang setelah menunggu lama. "Aku mau bicara," katanya lagi. Erika menghela nafas, sedikit kesal. "Mas, ini penting. Grup arisan lagi rame. Siska baru posting tas edisi terbaru. Kalau aku telat, nanti kelihatan ketinggalan." Yuda menatap tas itu. "Itu tas keberapa bulan ini?" Erika berhenti memotret. "Kamu hitung." "Aku perlu tahu," jawab Yuda. "Kenapa?" Erika berdiri. "Kamu takut uangmu habis." "Aku takut kita lupa diri." Erika tertawa kecil, nada tawanya meremehkan. "Kamu ini aneh, kita punya segalanya, tapi kamu sibuk mikir kekurangan." "Aku punya karena aku jaga," jawab Yuda. "Aku istrinya," potong Erika. "Aku juga berhak menikmati." "Menikmati bukan berarti berlebihan." "Berlebihan menurut siapa?" natap tajam Erika. "Menurut aku yang kerja," jawab Yuda sedikit menekan. Wajah Erika berubah. "Jadi sekarang kamu pakai itu?" "Apa?" "Aku yang kerja." Yuda menarik nafas panjang. "Aku cuma mau kamu sadar." "Sadar apa?" Erika meninggikan suara. "Sadar kalau aku harus tampil biasa saja di depan orang-orang?" "Kamu gak perlu membuktikan apapun ke siapapun," kata Yuda sedikit melunak. "Itu menurut kamu," jawab Erika cepat. "Dunia aku beda." "Kamu hidup di dunia yang aku biayai," balas Yuda. Kalimat itu membuat Erika terdiam sesaat, lalu wajahnya memerah. "Oh, jadi sekarang aku cuma beban?" "Aku gak bilang begitu." "Tapi itu maksudmu," kata Erika dingin. "Kamu berubah, Mas. Dulu kamu bangga aku kelihatan bagus." "Dulu aku pikir kamu tahu batas." Erika tertawa pahit. "Kamu takut miskin lagi ya?"
Kalimat itu seperti pisau. Yuda berdiri. Aku nggak takut miskin, katanya pelan tapi tegas. Aku takut kehilangan kendali. Kendali atas aku, tantang Erika. Kendali atas hidup kita. Erika menyilangkan tangan. Aku malu punya suami yang takut uangnya sendiri. Yuda terdiam lama. Mulai bulan ini, katanya akhirnya, kartu tambahan aku nonaktifkan. Kamu tetap dapat jatah bulanan. Cukup. Wajah Erika langsung berubah drastis. Kamu gak berhak, katanya pelan. Aku bertanggung jawab. Sejak pagi itu, rumah itu berubah. Bukan karena kurang uang, tapi karena kepercayaan mulai mati pelan-pelan. Sejak pembatasan keuangan itu diberlakukan, hari-hari Erika berjalan dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, terkungkung. Bukan karena ia kekurangan makan, bukan karena ia tidak punya tempat tinggal, tapi karena ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Setiap pagi, Erika bangun dengan perasaan gelisah. Ia masih tidur di kamar luas dengan pendingin ruangan, masih punya lemari penuh pakaian mahal, masih dilayani asisten rumah tangga. Namun, semuanya terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa bebas. Ia mulai menyadari perubahan kecil yang sangat mengganggunya. Kartu kredit tambahannya tidak lagi bisa dipakai. Beberapa transaksi online tertolak. Pesan dari bank masuk lebih sering dari biasanya, memberitahu batas pengeluaran. Erika kesal. Ia merasa dipermalukan secara diam-diam. Suatu pagi, ia mencoba memesan sepatu baru yang sudah lama ia incar. Setelah mengisi alamat dan menekan tombol bayar, muncul notifikasi penolakan. Erika menatap layar ponsel lama, seolah berharap tulisan itu berubah dengan sendirinya. Ia melempar ponsel ke sofa. Mas keterlaluan, gumamnya sendiri. Ia turun ke ruang makan, berharap bisa meluapkan kekesalannya. Tapi Yuda sudah berangkat lebih dulu. Meja makan rapi, tapi kosong. Tidak ada percakapan, tidak ada penjelasan. Hari-hari seperti itu terus berulang. Yuda semakin jarang berbicara. Ia pulang malam, makan sendiri. Lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerja atau di luar rumah. Erika merasa diabaikan, meski ia tahu sebagian dari jarak itu ia ciptakan sendiri. Tekanan terbesar datang setiap kali ada acara arisan. Arisan bukan sekedar kumpul. Bagi Erika, arisan adalah panggung, tempat di mana ia merasa diakui, dihargai, dan dilihat. Namun kini panggung itu terasa kejam. Hari itu, arisan diadakan di sebuah restoran baru yang sedang populer. Dari luar saja sudah terlihat mahal. Parkiran dipenuhi mobil mewah. Erika datang tepat waktu, mengenakan tas lama yang dulu sangat ia banggakan. Ia melangkah masuk dengan senyum tipis. Di dalam, para wanita sudah berkumpul. Tawa mereka lepas, suara perhiasan beradu pelan. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi makanan. Erika, sapa salah satu temannya. Kamu kelihatan makin kurus. Erika tersenyum. Ah, biasa. Ia duduk di kursinya, mencoba menyesuaikan diri. Namun matanya tidak bisa bohong. Ia langsung memperhatikan satu persatu. Tas baru, jam baru, sepatu baru. Siska datang terlambat tapi langsung jadi pusat perhatian. Ia meletakkan tas barunya di meja dengan sengaja. Ini baru datang kemarin, kata Siska sambil tersenyum puas. Limited. Beberapa orang langsung mendekat, memuji, memegang, dan bertanya. Erika duduk diam, dadanya terasa panas. Seseorang melirik ke arah Erika. Kamu gak ganti tas ya, Rik? Erika tersenyum kaku. Masih bagus? Padahal dalam hatinya ia ingin berteriak. Obrolan terus berlanjut. Liburan ke luar negeri, spa mahal, renovasi rumah. Semua topik terasa seperti tamparan halus yang datang bergantian. Di tengah obrolan itu, seseorang duduk di kursi kosong di sebelah Erika. Kamu kelihatan capek, kata suara pria itu. Erika menoleh. Hendra. Ia mengenal Hendra sebagai suami Siska. Selama ini ia tidak pernah terlalu memperhatikan pria itu. Tapi hari itu, entah kenapa kehadirannya terasa berbeda. Mungkin, jawab Erika singkat. Hendra tersenyum kecil. Kadang hidup kelihatan mewah tapi isinya bikin lelah. Kalimat itu sederhana tapi tepat sasaran. Erika terdiam sejenak. Hendra tidak memaksa. Ia hanya duduk, ikut mendengarkan obrolan, sesekali menanggapi dengan santai. Tidak pamer, tidak mendominasi. Setelah arisan selesai, Hendra kembali mendekati Erika. Kalau nggak keberatan, aku antar sampai parkiran, katanya sopan. Erika ragu sejenak, lalu mengangguk. Di parkiran suasana lebih sepi.
Hendra berjalan di sampingnya, tidak terlalu dekat tapi cukup untuk membuat Erika merasa ditemani. "Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini." "Beda bagaimana?" tanya Erika. Lebih pendiam, Erika tersenyum pahit. "Mungkin capek." Hendra mengangguk. "Kadang kita capek bukan karena kerja, tapi karena nggak didengar." Kalimat itu kembali menusuk. Erika tidak menjawab, tapi sejak hari itu, ia mulai menunggu pesan dari Hendra. Awalnya hanya sapaan ringan, menanyakan kabar, membahas arisan, tidak ada yang aneh. Namun lama-lama percakapan menjadi lebih pribadi. "Suami kamu sibuk ya?" tanya Hendra suatu malam. "Seperti biasa," jawab Erika. "Kamu sering sendirian?" Pertanyaan itu membuat Erika berpikir. Ia menatap ruang tamu rumahnya yang luas dan sepi. "Iya," jawabnya akhirnya. Sejak itu Hendra sering muncul di hari-hari Erika. Pesan pagi, pesan malam, pujian kecil, perhatian yang selama ini ia rindukan. Ia mulai membandingkan, Yuda yang dingin dan penuh perhitungan, Hendra yang hangat dan mendengarkan. Tanpa sadar, Erika mulai menutupi ponselnya setiap kali Yuda mendekat. Ia mulai pulang lebih malam. Alasan rapat arisan, pertemuan sosial, acara dadakan. Yuda memperhatikan perubahan itu. Ia tidak langsung menegur. Ia hanya mencatat jam pulang, alasan, nada bicara. Ia sudah lama berhenti berharap Erika berubah dengan sendirinya. Tapi ia ingin tahu sejauh mana istrinya akan melangkah. Suatu malam, Erika pulang hampir pukul 10. Yuda masih duduk di ruang kerja. "Dari mana?" tanya Yuda tanpa menoleh. "Arisan," jawab Erika cepat. "Setiap hari?" tanya Yuda. "Sekarang lagi sering," jawab Erika. Yuda mengangguk pelan, tidak bertanya lagi. Sikap diam itu justru membuat Erika semakin berani. Ia merasa Yuda sudah tidak peduli. Sementara itu, Hendra mulai mengubah arah pembicaraan. "Kamu tahu nggak, kadang aku iri sama kamu." "Iri kenapa?" tanya Erika. "Kamu cantik, kamu pintar, tapi sepertinya nggak dihargai." Kalimat itu membuat Erika terdiam lama. Hubungan mereka semakin dekat, tidak langsung fisik, tapi batas emosional sudah lama terlewati. Hendra tahu betul kapan harus mendekat, kapan harus menarik diri. Ia tahu cara membuat Erika merasa dipilih. Hingga suatu malam, Hendra akhirnya mengatakan niatnya. "Aku lagi kejar proyek besar," katanya pelan. "Ini bisa mengubah hidup aku." Erika mendengarkan. "Tapi aku butuh modal." "Berapa?" tanya Erika. 10 miliar. Erika terdiam. Angka itu besar, bahkan untuknya. "Aku tahu ini berat, tapi kalau ini berhasil, kita bisa punya hidup baru. Aku bisa lepas dari semua ini." Kata kita membuat Erika jantungnya berdegup kencang. Malam itu Erika pulang dengan pikiran kacau. Ia menatap rumahnya yang besar, tapi terasa dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu bukan lagi tempat pulang. Sejak percakapan tentang uang itu, pikiran Erika tidak pernah benar-benar tenang. Angka 10 miliar terus berputar di kepalanya. Angka itu terlalu besar untuk dianggap remeh, tapi terlalu mungkin untuk diabaikan. Setiap kali ia bangun pagi, hal pertama yang ia lakukan adalah membuka ponsel. Pesan dari Hendra selalu ada. Tidak selalu panjang, tapi cukup untuk membuat Erika merasa diperhatikan. "Tidur nyenyak? Jangan lupa makan. Aku kepikiran kamu." Kalimat-kalimat sederhana itu memberi efek yang aneh. Erika merasa hidupnya kembali berarti. Ia merasa dipilih, dibutuhkan, diinginkan. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah sendiri. Di sisi lain, Yuda semakin jarang terlihat. Ia pulang malam, berangkat pagi, dan ketika mereka berada di rumah pada waktu yang sama, jarak di antara mereka terasa semakin lebar. Mereka bisa duduk di satu ruangan tanpa saling bicara berjam-jam. Namun, diamnya Yuda bukan karena tidak peduli. Justru sebaliknya. Di ruang kerjanya, Yuda menerima laporan dari orang yang ia sewa. Foto, rekaman waktu, catatan lokasi. Semua disusun rapi. Tidak ada emosi di wajahnya saat melihatnya, hanya tarikan napas panjang yang berat. Ia tidak langsung bereaksi. Ia tidak ingin konfrontasi yang berakhir dengan kebohongan lagi. Ia ingin melihat sampai di mana Erika akan membawa kebohongannya sendiri. Sementara itu, Hendra mulai memainkan perannya dengan lebih berani. "Proyek ini benar-benar besar," katanya suatu sore saat mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. "Kalau berhasil, aku bisa lepas dari semua tekanan." "Tekanan apa?" tanya Erika. "Hidup yang aku jalani sekarang," jawab Hendra pelan. "Aku capek berpura-pura."
Kalimat itu membuat Erika merasa istimewa, seolah hanya kepadanya lah Hendra membuka topeng. Tapi aku gak mau maksa, lanjut Hendra. Aku cuma cerita. Namun Erika tahu, cerita itu adalah umpan. Malam itu, Erika pulang lebih awal dari biasanya. Ia menemukan Yuda duduk di ruang makan, sendirian, menatap piring yang belum disentuh. "Mas," kata Erika pelan. Yuda menoleh. "Kenapa?" Erika duduk di seberangnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menunduk. "Aku meminta maaf," katanya. Yuda diam. "Aku sadar, aku banyak salah. Aku terlalu mikirin diri sendiri." Yuda menatapnya, wajahnya datar. "Kamu mau apa, Erika?" Pertanyaan itu membuat Erika terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Yuda akan langsung ke inti. "Aku mau berubah," jawab Erika akhirnya. "Aku mau usaha sendiri. Aku gak mau tergantung terus." Yuda menyandarkan punggungnya ke kursi. "Usaha apa?" "Butik kecil," jawab Erika cepat. "Aku sudah lama kepikiran." Yuda mengangguk pelan. "Modalnya?" Erika menarik napas. 10 miliar. Ruangan itu langsung terasa berat. Yuda tidak langsung menjawab. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman rumah yang gelap. "Besar," katanya akhirnya. "Aku janji akan serius," kata Erika cepat. "Aku gak mau cuma jadi istri pengusaha. Aku mau buktiin aku bisa." Yuda berbalik, menatap Erika lama. "Kamu tahu, aku sudah tahu semuanya." Erika membeku. "Mas, tapi aku ingin dengar dari kamu. Kamu jujur atau tidak?" Detik itu terasa panjang. Erika bisa memilih berhenti, bisa memilih jujur. Tapi rasa takut kehilangan gaya hidup, rasa gengsi, dan bujuk rayu Hendra terlalu kuat. "Aku jujur," kata Erika akhirnya, meski suaranya sedikit bergetar. Yuda mengangguk pelan. "Baik." Tidak ada bentakan, tidak ada kemarahan. Justru sikap itu membuat Erika sedikit lega. Ia mengira semuanya akan baik-baik saja. Uang itu ditransfer 2 hari kemudian. 10 miliar bersih, tanpa banyak pertanyaan. Saat notifikasi masuk, tangan Erika bergetar. Ia menatap layar lama, lalu langsung menghubungi Hendra. "Sudah," katanya singkat. Hendra terdengar sangat senang. "Kamu luar biasa." Hari pertama setelah itu Erika merasa seperti orang yang menang lotre. Ia berjalan dengan langkah ringan, senyum mudah muncul. Ia membayangkan hidup baru yang lebih bebas. Hari kedua, Hendra masih menghubungi, tapi tidak sesering biasanya. Hari ketiga, pesan Erika hanya dibaca. Hari keempat, tidak dibalas sama sekali. Erika mulai gelisah. Ia menelepon, tidak aktif. Ia mendatangi alamat kantor yang pernah disebut Hendra. Tempat itu kosong, tidak ada papan nama, tidak ada aktivitas. Jantung Erika berdetak keras, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mulai mencari informasi, bertanya ke teman arisan, hingga akhirnya seseorang berbisik pelan. "Hendra dan Siska kabur, katanya keluar negeri." Erika pulang dengan tubuh bergetar. Dunia terasa berputar. Malam itu Yuda sudah menunggunya di ruang tamu. Lampu tidak terlalu terang, suasana terasa berat. "Mas," suara Erika hampir tidak keluar. Yuda meletakkan sebuah map tebal di meja. "Duduk." Erika duduk perlahan. Yuda membuka map itu. Foto demi foto disebar di meja. Erika dan Hendra, di kafe, di mobil, di hotel. "Cukup?" tanya Yuda. Erika menangis. "Aku salah." "Aku tahu. Yang aku mau tahu, kenapa kamu memilih sejauh ini?" Erika tidak bisa menjawab. "Aku sudah lama tahu. Aku membiarkan kamu ambil uang itu karena aku ingin melihat apa kamu masih punya batas." Ia berdiri. Ternyata tidak. Malam itu Erika tidak diberi kesempatan lagi. Tidak ada debat, tidak ada drama panjang. "Kamu pergi sekarang. Jangan bawa apapun." Erika mencoba memohon, menangis, tapi Yuda sudah menutup pintu hatinya. Ia keluar malam itu juga, tanpa rumah, tanpa suami, tanpa status. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Erika benar-benar sendirian. Erika duduk di bangku halte dengan tas kecil di pangkuannya. Malam sudah lewat pukul 2.
Jalanan Jakarta tidak sepenuhnya sepi, tapi hiruk-pikuknya tidak lagi terasa ramah. Lampu jalan menyinari wajahnya yang pucat dan sembab. Ia tidak tahu harus kemana. Keluarga? Ia teringat wajah ibunya yang selalu membanggakan statusnya sebagai istri pengusaha. Erika tahu, pintu itu sudah tertutup sejak lama, bahkan sebelum ia diusir dari rumah sendiri. Teman, satu persatu nama muncul di kepalanya. Namun setiap kali ia membuka ponsel, jari-jarinya gemetar. Ia takut ditolak, takut ditanya, takut dihakimi. Ia akhirnya memesan ojek online menuju sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Bukan hotel yang biasa ia datangi, bukan tempat dengan logi megah dan lift kaca. Hotel itu sempit, lorongnya berbau lembab, dan resepsionisnya nyaris tidak menatapnya. Di kamar kecil itu, Erika duduk lama di tepi ranjang. Ia tidak menangis, air matanya sudah habis, yang tersisa hanya kekosongan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, terlalu lambat. Setiap detik terasa seperti pengingat akan apa yang telah ia hancurkan. Uangnya hampir habis, tidak ada pemasukan. Kartu yang dulu selalu bisa diandalkan, kini hanya menjadi benda mati di dompetnya. Ia mencoba menghubungi Hendra berkali-kali, tidak pernah aktif. Nama itu kini terasa asing, seolah tidak pernah nyata. Ia mencoba menghubungi Siska, nomornya diblokir. Dunia yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Suatu siang, ketika ia duduk di kamar hotel dengan televisi mati, terdengar ketukan di pintu. Ia mengira petugas hotel, namun saat pintu dibuka, sosok itu membuatnya terdiam. Biksumi, ART yang sudah bekerja di rumah Yuda selama lebih dari 10 tahun. Wanita tua itu berdiri dengan tas kain lusuh di tangannya. Wajahnya tetap sama, tenang, bersih, tanpa dendam. "Bu," kata Biksumi pelan, "saya cari panjenengan." Erika tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menyingkir memberi jalan. Biksumi duduk di kursi kecil di dekat jendela. Ia tidak langsung bicara. Ia mengeluarkan bekal nasi dan lauk sederhana dari tasnya. "Makan dulu," katanya. Erika menatap makanan itu lama, tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia makan perlahan, setiap suap terasa berat di tenggorokan. Setelah itu, barulah Biksumi bicara. "Bapak Yuda nggak marah," katanya. "Beliau cuma capek." Erika menunduk. "Aku sudah menghancurkan semuanya." Biksumi menggeleng pelan. Yang hancur bukan rumahnya, tapi hatinya. Kalimat itu membuat Erika akhirnya menangis. Tangis yang tertahan berhari-hari pecah begitu saja. "Aku bodoh, Bi," katanya terisak. "Aku kira aku butuh lebih banyak. Ternyata aku kehilangan segalanya." Biksumi menunggu hingga tangis itu mereda. "Bu," katanya lagi, "dulu waktu Bapak bangun usaha dari nol, Ibu selalu ada. Tapi ketika semuanya sudah jadi, Ibu malah lupa siapa diri Ibu sendiri." Erika terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada bentakan apapun. Biksumi berdiri. "Saya cuma mau bilang, Bapak nggak akan balikin apa yang sudah diambil." "Aku tahu," jawab Erika pelan. "Tapi," lanjut Biksumi, "kalau Ibu mau hidup jujur mulai dari bawah lagi, hidup tidak akan menolak." Setelah Biksumi pergi, Erika duduk lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, pikirannya terasa jernih. Ia meninggalkan hotel kecil itu 2 hari kemudian, menyewa kamar kos sederhana. Ia mulai mencari pekerjaan. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang langsung percaya. Ia bekerja di butik kecil sebagai penjaga toko. Gajinya cukup untuk makan dan bayar kos, tidak lebih. Setiap pagi ia berangkat naik angkutan umum. Setiap sore ia pulang dengan kaki pegal. Tidak ada tas mahal, tidak ada cermin besar, tidak ada pujian. Namun ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan, kesadaran. Di sisi kota lain, Yuda berdiri di kantor barunya. Perusahaannya berkembang. Ia tidak lagi tinggal di rumah besar itu. Ia memilih hidup lebih sederhana. Suatu sore, Yuda menerima laporan keuangan. Angkanya stabil, tidak ada kebocoran, tidak ada pemborosan. Ia menutup map lalu menatap foto lama di mejanya. Foto ia dan Erika di masa awal pernikahan. Saat segalanya masih sederhana, tapi jujur. Ia tidak membenci Erika, ia hanya berhenti berharap. Bulan berganti. Suatu hari,
Erika berdiri di depan sebuah gedung perkantoran. Ia membawa map lamaran. Bajunya rapi, sederhana. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Wajahnya berbeda, tidak lagi haus pengakuan. Ia menarik napas dalam. Cerita hidupnya belum selesai. Namun kini ia tahu satu hal. Kemewahan tanpa kesadaran hanyalah fata morgana. Dan tidak semua yang runtuh harus dibangun kembali dengan orang yang sama.